pendeta, kecamatan, dan kelurahan juga tidak hadir. Padahal itu sangat penting. Kenapa saya mengatakan sangat penting? Di kelurahan itu ada namanya musrembang. Saya kira ketika sudah ada pendataan kebudayaan dari dinas kebudayaan, walaupun belum ditandatangani oleh tim cagar budaya, tapi dari musrembang itu bisa dilakukan rehabilitasi dan perawatan. Apalagi di Sampulawa ini banyak sekali situs-situs yang terbengkalai seperti yang disampaikan tadi, ada makam. Saya melihat makam ulama besar bukan hanya di Sampulawa, tapi di Kepulauan Buton, Tuangi, itu ada situsnya sumur. Tapi sampai hari saya lihat sumurnya itu tidak dilakukan perawatan atau perbaikan, padahal itu adalah sebuah situs sejarah. Kemudian kedua, makam itu juga tidak dilakukan perawatan. Kenapa saya bilang begitu tidak dilakukan perawatan? Pertama kali saya datang ziarah ke makam Tuangi tahun 2019. Pada saat itu saya mau meliput tentang Tuangi. Yang saya dapatkan adalah makam itu penuh dengan tai ayam. Yang saya hormati ketiga narasumber yang berkesempatan hadir pada hari ini. Pertama, orang tua kita Laude Alimah Isa yang berkesempatan hadir. Terima kasih Pak atas atensinya, datang jauh-jauh dari kota Bau-Bau ke tempat ini untuk menghadiri undangan dari Gerakan Sampulawa Mengajar. Yang kedua, dari perwakilan Dinas Kebudayaan, terima kasih Pak atas kehadirannya turut serta hadir di kegiatan ini. Yang ketiga, Laude Raden SBD, guru kami bagi teman-teman di GSM yang selalu kami mintai nasihat dan beberapa keterangan-keterangan lain yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami berinisiatif mengadakan diskusi sejarah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, tiada kata dan narasi yang paling indah selain tunduk seraya menghambakan diri, memuji kebesaran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Salawat bermahkotakan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, pemberi peringatan sekaligus pemberi kabar gembira. Semoga apa yang menjadi nilai luhur, apa yang menjadi dasar-dasar Islam sebagai satu peradaban dapat kita manifestasikan dalam kehidupan kita keseharian. Baik, pada kesempatan hari ini diskusi sejarah ini diadakan atau diinisiasikan oleh Gerakan Sampulawa Mengajar. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, Gerakan Sampulawa Mengajar adalah gerakan literasi yang legal pertama di Buton Selatan yang diresmikan oleh Bupati pada saat itu, yang konsen pada soal-soal literasi dan soal-soal kebudayaan. Nah, kegiatan diskusi pada kesempatan hari ini adalah bagian keberlanjutan dari diskusi yang sudah dilaksanakan beberapa minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu kurang lebih, di mana 2 kali melalui daring, karena tentu kita memahami betul kita terkendala jaringan dan COVID-19, karena kami melihat dari Gerakan Sampulawa Mengajar support dari banyak kalangan yang mengikuti diskusi pada kesempatan hari itu meminta untuk dilaksanakan pertemuan yang pada kesempatan hari ini mungkin belum berkesempatan hadir atau masih belum turut bersama-sama kita di sini. Tentu kita memahami dan memaklumi itu mungkin ada beberapa kesibukan, tetapi tidak mengurangi nilai, tidak mengurangi giroh dari semangat kita untuk mempercakapkan kembali sejarah Sampulawa yang dewasa ini mungkin sudah jarang kita percakapkan dan mungkin sudah luput untuk kita bicarakan di kehidupan keseharian kita. Nah, tema yang kami usung pada kesempatan hari ini adalah temu gagasan menelusuri jejak sejarah Sampulawa. Mengapa temanya demikian? Karena kami ingin ada percakapan yang intens atau ruang pertemuan di mana gagasan-gagasan tentang sejarah Sampulawa mulai dibangkitkan dan akan diulas banyak oleh ketiga narasumber ini. Konsen diskusi pada kesempatan hari ini memang modelnya
kita membuatnya semacam reaksi, di mana paparan dari narasumber sebentar akan disampaikan dan ditanggapi oleh teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini. Nah, ada beberapa hal yang menjadi tujuan atau menjadi goal dari kegiatan pada kesempatan hari ini. Kami dari Gerakan Sampulawak Mengajar berharap, karena dari narasumber ini ada yang mewakili dari budayawan, yang kedua dari pihak terkait dalam hal ini Kadis Kebudayaan atau yang mewakili, dan simpatisan sejarah Paraden dalam hal ini. Jadi maksud dari kegiatan ini, kami sebenarnya dari Gerakan Sampulawak Mengajar ingin minimal ada satu rekomendasi yang terbit, penelusuran penelitian lebih lanjut, atau bahkan misalnya pertanyaan yang mungkin patut untuk kita pertanyakan, kira-kira misalnya situs-situs sejarah di Sampulawak ini ada tidak datanya di Dinas Kebudayaan? Kalau ada, sejauh mana itu ditindaklanjuti dan minimal ditetapkan sebagai cagar budaya misalnya. Jadi hal-hal semacam itu sebenarnya berkelanjutan sebagai upaya perlindungan dari situs-situs sejarah yang ada di Sampulawak. Untuk mempersingkat waktu, saya kira saya beri kesempatan kepada narasumber untuk memaparkan apa yang menjadi diskusi kita pada kesempatan hari ini. Mungkin yang pertama dari Kadis Kebudayaan atau yang mewakili, saya persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Bapak Pribadi Ode Aliman Sarjana Hukum. Beliau adalah tokoh budaya Buton. Yang saya hormati kolega saya dalam hal ini adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu peserta timbul gagasan sejarah Sampulawak, atau yang biasa saya katakan bapak dan ibu ini sebenarnya sudah dikategorikan sebagai pemerhati sejarah. Bapak dan ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, maka saya mengatakan bahwa sedianya yang hadir dalam pertemuan ini adalah Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton Selatan, karena berhubung beliau dalam kondisi kurang sehat, sehingga saya diamanahkan. Baru tadi malam saya dapat informasinya bahwa hadiri ada pertemuan di Gedung Tuan hari ini. Maka dari itu saya katakan di tempat ini, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang gagasan menelusuri jejak sejarah Sampulawak, itu ada kaitannya dengan Dinas Kebudayaan. Mengapa saya katakan demikian? Bahwa di Dinas Kebudayaan itu ada namanya program pembinaan sejarah. Dan status saya di Dinas Kebudayaan itu adalah sebagai bidang yang membidangi sejarah, adat, dan tradisi. Mohon maaf, di hadapan kita ini ada guru saya. Saya juga banyak bertanya sama beliau. Makanya saya ada sedikit grogi dalam menyampaikan tentang masalah budaya di Kecamatan Sampulawak ini. Mohon maaf. Bapak dan Ibu sekalian, kembali kalau saya katakan gagasan menelusuri jejak sejarah Sampulawak. Kita berbicara sejarah, kata para ahli sejarah mengatakan begini: sejarah itu adalah
sejarah itu adalah rekaman masa lalu, atau sejarah itu adalah masa lalu, dan yang menjadi masa depannya adalah tradisi lisan. Tidak ada sejarah yang tidak mempunyai fakta ataupun naskah ataupun dokumen. Kalaupun itu tidak ada datanya, boleh jadi kita masuk kepada kategori kelisanan sejarah. Artinya kelisanan sejarah itu adalah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berdasarkan ucapan kata. Makanya sangat susah kita mendapatkan fakta yang otentik tentang kaitannya data-data sejarah. Apalagi kalau kita bicara tentang ini di awal dari pembentuk kata daripada Sampolawa itu. Misalnya Wolio. Wolio sebelumnya itu sebenarnya digagas oleh Mia Patamian. Digagas oleh Mia Patamian. Siapa itu Mia Patamian? Si Panjonga, si Maui, si Jawa Kari, dan si Damangan. Mereka mengadakan perkampungan baru dengan kategori membabas tempat itu yang biasa disebut dalam bahasa Wolof Velia. Velia berasal kata yang diterjemahkan hari ini menjadi Wolio. Sama dengan Sampolawa. Sampolawa kalau kita artikan dalam bahasa Cia-Cia, Sampolawa sudah menjelma menjadi Sampolawa. Sau artinya kayu, lawa itu arti saling berhadapan. Memang kalau kita bicara, saya masih ingat dulu ketika dikala itu kalau sudah musim jagung muda, kami diajak oleh teman-teman, mari kita naik di acara jagung muda. Di mana? Di Liambutan. Di sana katanya ada kerbau batu. Ada makam juga di sana. Nah, ini yang perlu kita gali, jejak daripada asal-muasalnya daripada Sampolawa. Setelah terbentuk nama sebuah Sampolawa, tentu nanti di situ akan ada lagi perkembangan selanjutnya. Terbentuklah berbagai macam struktur, apakah itu struktur pemerintahan maupun struktur dalam peradaban di masyarakat. Maka dari itu saya tidak berpanjang lebar tentang cerita tentang jejak Sampolawa. Hanya saya mau katakan, mari para generasi milenial hari ini untuk kita mencari jejak daripada Sampolawa ini. Ternyata Sampolawa ini ada yang dikatakan bahwa Sampolawa ini bagian dari keraton, atau diibaratkan itu Sampolawa dengan keraton diibaratkan itu satu rumah. Jadi kategorinya itu adalah sasambir. Sasambir itu artinya di bagian belakang, di bagian samping. Jadi antara Sampolawa dengan Badia itu tidak bisa kita lepas, tidak bisa terlepas. Dan itu memang hari ini kalau kita bertanya, siapa orang asli Sampolawa? Masih ada orang asli Sampolawa hari ini. Selain itu semua pendatang. Semua itu pendatang. Kemudian daripada itu, saya sangat mengapresiasi dalam kegiatan temu gagasan jejak sejarah Sampolawa ini. Mudah-mudahan ke depan itu nanti ada di antara kita untuk kita mencari data
dan kita jadikan suatu tulisan. Terus terang di Dinas Kebudayaan itu tidak ada dokumen dalam kaitannya dengan sejarah-sejarah lokal, khususnya sejarah Sampolawa. Kalau kita bicara tentang dokumen atau naskah sejarah masa lalu di Kesultanan Buton, ada di Dinas Kebudayaan itu, tapi sayangnya bahasa Belanda. Semestinya itu bahasa Belanda kita artikan ke dalam bahasa Indonesia. Saya sempat membuka, hanya ujung-ujungnya itu ada sedikit saya pahami tentang dulu ada itu namanya Kaheruna Walanda. Arti daripada Kaheruna Walanda itu ditandai dengan tenggelamnya 5 buah kapal Belanda di Pulau Sagoro. Itu semua sejarah. Jadi kita di Sampolawa ini kalau kita bicara sejarah banyak, antara lain sejarah perjuangan Lakina Sampolawa, Lakina yang ketiga, Laude Sungguh Buso. Ini saya ulang, Laude Pasombala, Laude Pasombala, Laude Sungguh Buso itu kakeknya, kakak daripada Laude Pasombala. Karena Laude Pasombala itu anak daripada Laude Magabuna. Makanya saya katakan bahwa Laude Magabuna itu adalah anak dari Laude Sungguh Buso, atau biasa juga dijuluki Laude Andaraja. Kita maklumi nama-nama dulu itu orang-orang penting waktu itu banyak namanya. Kenapa? Karena dulu itu belum ada akte kelahiran. Betul. Ya. Banyak nama-nama orang tua-tua kita terdahulu itu biasa kadang-kala disertai dengan nama sangiannya. Laude Sungguh Buso. Kemudian Laude Sungguh Buso adalah anak dari Laude Paengku. Laude Paengku adalah anak dari Laude Kabela atau Laude Muhammad Badawi. Laude Kabela itu anaknya Sapariga, Sultan Buton ke-7, atau nama di kesultanannya itu Sagiuddin Jamal. Dan saya dapatkan silsilah itu berdasarkan arsip-arsip yang pernah saya baca, tetapi saya penasaran kenapa hanya sampai kepada Sapariga. Saya cari lagi siapa bapaknya Sapariga. Ternyata bapaknya Sapariga itu adalah Lagalunga. Nama sangiannya adalah Sanyaraua. Siapa itu Lagalunga itu? Lagalunga itu anaknya Katimanulu. Katimanulu itu siapa? Katimanulu itu adalah anaknya Raja Mulai. Siapa itu Raja Mulai? Raja Mulai itu adalah anaknya Tua Maruju, saudaranya Raja Manguntup, saudaranya Tua Raden, saudaranya Ki Jula. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah anaknya Baca Patola atau Raja ketiga dalam hal ini Batara Guru. Siapa Batara Guru? Batara Guru itu adalah anaknya Bulawapona bersama Labalun. Siapa itu Bulawapona? Bulawapona itu adalah anaknya Wakaka dengan si Batara. Jadi kalau kita bicara tentang asalnya daripada turunan, kita ini sudah dari situ adanya. Nah, sekarang kita fokus tentang sejarah Sampolawa. Salah satu sejarah Sampolawa di dalamnya itu adalah sejarah perjuangan Laude Pasombala. Laude Pasombala ini terkenal perjuangannya dalam pertahanan, dalam melawan perompak-perompak atau bajak-bajak laut di masa itu. Teluk Sampolawa ini jadi ajang peperangan daripada beliau. Itu berjumpa.
satu kelebihan daripada Laode Pasongbala itu dia menggunakan taktik perang dengan menggunakan perahu Lakabodo. Perahu Lakabodo itu kita tidak tahu mana depan, mana belakang, mana samping, kiri kanan, semua sama. Itu dikandung maksud bahwa agar ketika kehabisan peluru, kita disangkanya kita kehabisan peluru, musuh yang mengejar kita, padahal kita tinggal kita balik ke bodoh. Jadi muka belakang ada meriam, samping kiri kanan ada meriam. Itulah taktik yang digunakan oleh Laode Pasongbala terakhir, sehingga banyak korban dan ada bukti otentik daripada perjuangan itu. Masih ada hari ini baju yang dipakai oleh Laode Pasongbala, termasuk bekas-bekas perahu ya Pak. Nah, jadi mungkin itu saja gambaran singkat secara umum yang saya dapat sampaikan kepada kita semua. Mari kita kenang masa lalu untuk kita jadikan cerita di masa yang akan datang dalam bentuk tulisan. Terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik itu yang disampaikan oleh dari perwakilan dan dinas kebudayaan. Saya kira teman-teman kalau kemudian seperti yang saya sampaikan di awal tadi atau yang kita sepakati bahwa formatnya kegiatan ini seperti model ILC dan kita tidak memakai format misalnya seperti dialog publik begitu, karena bagi teman-teman GSM kalau dialog publik kesannya bisa satu arah, kemudian narasumber menyampaikan materi, teman-teman dari forum bertanya selesai. Tapi kalau kita bentuk semacam format seperti LC, barangkali tidak terkesan satu arah. Jadi kalau kemudian kita sepakati model seperti LC, kita berupaya dulu untuk mencari kira-kira titik temunya, baru setelah itu diserahkan kepada narasumber lain. Kiranya begitu Pak. Bagaimana teman-teman? Saya kira kalau model dialog publik akan kesan satu arah. Jadi kalau kita pakai model seperti ILC, kita akan mulai langsung bertanya. Jadi sebelum saya serahkan ke narasumber lain, barangkali kalau untuk kita memantik percakapan pada kesempatan hari ini, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau kita boleh mengawali diskursus kita. Kalau kemudian Pak, misalnya kita tahu bahwa peran Laode Pasongbala dan Sumpah-Busu yang sudah banyak diterangkan oleh misalnya orang tua kita, Laode Alirman atau Pak Raden misalnya, peninggalan-peninggalan beliau itu dari dinas kebudayaan ada tidak, maksud saya semacam rekomendasi begitu atau semacam upaya bahwa tempat-tempat semacam itu dijadikan situs budaya atau cagar budaya, karena kalau kemudian ditetapkan ada misalnya semacam payung hukum atau perda semacam itu, sehingga situs-situs semacam itu terlindungi dan ada upaya-upaya perlindungan lebih, atau ada upaya-upaya untuk misalnya merenovasi atau hal lain yang bisa berhubungan dengan situs-situs begitu, sehingga kita juga tidak merasa bahwa situs semacam itu atau peninggalan-peninggalan dari Laode Pasongbala dan Sumpah-Busu itu terabaikan. Saya kira yang perlu diberi pemahaman kepada seluruh kami barangkali di sini, bahwa ada tidak rekomendasi dari dinas kebudayaan atau upaya yang selama ini sudah dilakukan oleh dinas kebudayaan yang mungkin saja bekerja sama dengan peneliti atau dengan arkeolog dan sebagainya, mengungkap situs-situs semacam itu. Misalnya kita tahu bahwa rumah tua sana hanya berdiri sebagai satu rumah yang pada akhirnya kehilangan nilai karena tidak difungsikan sebagai cagar budaya, yang mana kalau kita lihat dalam catatan sejarah itu pernah jadi rumah pertemuan tokoh-tokoh pada saat itu untuk membicarakan bagaimana Sampulawang ke depan. Barangkali itu Pak, saya minta penjelasan itu dulu sebelum saya kira untuk kita serahkan ke narasumber lain atau ada teman-teman yang lain yang mau bertanya. Terima kasih. Dinas Kebudayaan itu adalah badan yang merekrut semua data-data. Salah satu data kebudayaan adalah cagar budaya.
kemudian objek pemajuan kebudayaan, kemudian tenaga kebudayaan, kemudian sarana dan prasarana kebudayaan. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi, saya bisa kategorikan sebagai sebagai cagar budaya. Cagar budaya perlu kita ketahui ini terdiri dari beberapa nama. Yang pertama itu adalah struktur cagar budaya. Struktur cagar budaya ini yang masuk di dalamnya adalah termasuk makam, termasuk benteng, bahkan termasuk jembatan yang merupakan peninggalan masa lalu. Kemudian juga ada namanya situs cagar budaya. Ada juga namanya bangunan cagar budaya. Contoh seperti Masjid Bawah, itu kategori bangunan cagar budaya. Dan ada juga namanya kawasan cagar budaya. Tetapi yang menjadi fokus untuk kita bicarakan adalah tentang struktur cagar budaya. Kalau untuk data di kebudayaan itu untuk Kecamatan Sampurawa sudah kami data, sudah dilaksanakan pendataan. Namun yang menjadi kendala untuk kita menindaklanjuti daripada data itu adalah kecuali ada pengesahan dari pemerintah daerah, dalam hal ini pengesahan tentang tim ahli cagar budaya TACB. Sampai hari ini di Buton Selatan itu belum di SK-kan oleh Bupati tentang tim ahli cagar budaya ini. Entah bagaimana persoalannya, saya tidak tahu. Sehingga Dinas Kebudayaan mengalami kesulitan untuk kita melakukan revitalisasi tentang bangunan-bangunan bersejarah itu. Dan itu adalah salah satu persyaratan TACB, tim ahli cagar budaya. Terus terang saya mohon maaf Pak, saya lah salah seorang di dalam tim itu. Tapi hari ini kepala dinas sudah menyampaikan kepada bupati juga belum ada respon. Akhirnya daerah kita begini-begini saja. Kalau sudah ada tim, semua data-data di kantor itu kita akan lakukan verifikasi untuk kita tetapkan sebagai cagar budaya. Dan ini tingkat pelaporannya sampai di kementerian. Kalau sudah tiba di kementerian, ya mungkin itu kita akan diberikan bantuan dalam hal pelestarian daripada cagar-cagar budaya ini. Jadi itulah yang menjadi apa yang saya katakan ini. Data sudah ada. Bahkan bukan hanya di Sampurawa, saya Buton Selatan. Kebetulan ini ada operator saya, Zulman. Tinggal kita menantikan bagaimana ini tim disahkan oleh pemerintah daerah untuk dijadikan sebagai tim yang menelusuri semua cagar budaya yang ada di Buton Selatan. Demikian dan terima kasih. Ya, baik, barangkali kita dapat semacam satu titik temunya. Kita hanya tinggal menunggu bagaimana pengesahan dari pemerintah daerah, yang mana itu saya kira harus terus kita dorong agar perlindungan terhadap situs sejarah tersebut dilindungi. Misalnya kita sebut saja Pak, misalnya meriam-meriam itu terbengkalai, jangan sampai tiba-tiba ada masyarakat misalnya mau menimbang itu, jadi kita tidak bisa menghalangi itu kalau kemudian itu tidak dikumpulkan dan dilindungi. Saya kira sebelum saya
beri kesempatan kepada narasumber lain untuk barangkali menambahkan atau memberi tambahan-tambahan yang punya keterhubungan dengan situs-situs semacam itu. Dan saya beri satu saja dulu kesempatan kepada teman-teman kalau ada yang mau bertanya tentang penegasan dari situs-situs sejarah tadi soal perlindungan. Kalau tidak, saya akan beri kesempatan ke narasumber kedua untuk memaparkan lebih lanjut tentang sejarah Sampulawat dan barangkali keterhubungan dengan upaya-upaya untuk melindungi situs-situs sejarah seperti tadi. Ada teman-teman yang lain? Saya beri kesempatan kepada saudari kita, barangkali yang pertama perempuan, sebagai penegasan bahwa perempuan dibutuhkan dalam forum-forum semacam ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pemateri yang ada di hadapan saya, menarik pembahasan tadi tentang pelestari, tentang membahas tentang kebudayaan, dan ada beberapa permasalahan yang ada di kebudayaan. Tapi yang ingin saya tanyakan, sejak tahun berapa terbentuk dinas kebudayaan di Busel? Kemudian apakah tolong kita diberikan data pada kegiatan ini sehingga kita bisa dapatkan gagasan apa yang akan dilakukan oleh adik-adik DSM untuk mengambil tindakan dalam bagaimana perawatan. Kemudian yang kedua, sayangnya di sini kita membahas satu gagasan, tapi calon dinas kebudayaan dari pemerintah, kecamatan dan kelurahan juga tidak hadir. Padahal itu sangat penting. Kenapa saya mengatakan sangat penting? Di kelurahan itu ada namanya musrembang. Saya kira ketika sudah ada pendataan kebudayaan dari dinas kebudayaan, walaupun belum ditandatangani oleh tim cagar budaya, tapi dari musrembang itu bisa dilakukan rehabilitasi dan perawatan. Apalagi di Sampulawa ini banyak sekali situs-situs yang terbengkalai seperti yang disampaikan tadi, ada makam. Saya melihat makam ulama besar bukan hanya di Sampulawa, tapi di Kepulauan Buton, Tuangi itu ada situsnya sumur, tapi sampai hari saya lihat sumurnya itu tidak dilakukan perawatan atau perbaikan, padahal itu adalah sebuah situs sejarah. Kemudian kedua, makam itu juga tidak dilakukan perawatan. Kenapa saya bilang begitu tidak dilakukan perawatan? Pertama kali saya datang ziarah ke makam Tuangi tahun 2019. Pada saat itu saya mau meliput tentang Tuangi. Yang saya dapatkan adalah makam itu penuh dengan tai ayam, kemudian tidak terawat. Bagaimana saya mau datang ziarah di situ sedangkan kuburannya saja itu penuh dengan tai ayam? Saya sampai mau meliput atau tidak ini, saya tidak berani meliput dan saya tidak memberitakan ini data Tuangi karena situsnya saja seperti ini dan sampai sekarang juga saya lihat belum ada perawatan dengan baik, apalagi sumur yang memang dalam sejarah bahwa ada situs sumur di dalam situ. Itu yang harus jadi perhatian. Kemudian kedua, kita berbicara tentang kebesaran tentang tokoh, tapi perawatan dan ada situs-situs seperti makam sebagai cagar budaya. Kenapa itu tidak dituliskan di papan itu bahwa beliau adalah seorang tokoh besar, kemudian makamnya juga itu harusnya jangan ada sampah-sampah di sekitarnya, harus dibersihkan. Kan itu bukan hanya kebudayaan saja, tapi itu sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana pihak kelurahan dan kecamatan itu dalam menjaga situs-situs dengan dibantu oleh pihak terkait seperti dinas kebudayaan. Dan saya lihat sampai hari ini tidak. Dan mungkin usul Pak untuk rumah dari toko itu, sekalipun itu bekas dari dibangun ulang pada saat kebakaran. Kita ambil contoh saja di Muna. Di Muna itu barusan dibuat rumah adat baru dibangun tapi sudah dijadikan situs budaya. Kenapa? Rumah itu kan
dibangun kembali. Tolong dijadikan lagi situs budaya. Saya lupa, saya perkenalkan diri, nama saya Wawani Nurmal Kaisar. Saya mungkin adik-adik ada yang pernah masuk di grup sejarah dan Kesultanan Kebudayaan Buton dan Forum Wolio Sintai. Saya adalah salah satu adminnya. Kemudian saya juga adalah salah satu pegiat pemerhati budaya di Kesultanan Buton. Mungkin karena saya sering sering dekat dengan kebudayaan, sehingga saya kemanapun pergi itu selalu seperti ini karena saya menyayangkan bahwa kita bangga terhadap tokoh, tapi kita tidak memelihara. Kasihan para orang tua. Seandainya para tokoh dan ulama itu bisa bersuara, kenapa saya sudah membesarkan negeri ini, tapi saya tidak diingat, saya dilupakan. Mungkin seperti itu yang akan terjadi pada mereka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Kami dari GAGSM sesungguhnya sangat pertama-tama menyampaikan sangat menyayangkan dari pihak kecamatan kemudian belum berkesempatan kami, tetapi kami memaklumi barangkali masih ada kesibukan. Beliau juga kemarin menyampaikan bahwa belum bisa bersama-sama untuk hadir bersama kita. Tetapi dari GAGSM kegiatan semacam ini bukan kegiatan yang terakhir kalinya. Kami akan terus berupaya mendorong pertemuan-pertemuan yang lebih besar untuk memantik kehadiran beberapa pihak yang bisa kita tanyai keterangan lebih lanjut soal semacam ini. Soal tadi barangkali saya beri kesempatan sekali lagi Pak sebelum saya serahkan ke narasumber lain untuk memberi keterangan yang memiliki keterhubungan dengan penjelasan-penjelasan sejarah lainnya tentang Sampulawak. Saya beri kesempatan. Terima kasih yang kesekian kalinya. Tadi sempat saya mendengarkan dalam kaitannya dengan kebudayaan. Dinas Kebudayaan sebelum berdiri sendiri sebagai satu organisasi perangkat daerah, itu dia bergabung dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sebelum itu juga pernah dia bergabung dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Dinas Kebudayaan itu mulai eksis sebagai satu perangkat daerah itu di tahun 2019. Baru usianya belum begitu lama. Tetapi sudah banyak hal yang kami lakukan di Dinas Kebudayaan tentang pendataan-pendataan kaitannya dengan kebudayaan. Hanya persoalannya Bu, saya mohon maaf segalanya, tidak sembarang kita melakukan renovasi atau rehabilitasi daripada cagar budaya itu. Sebelum ada dia punya tim ahli, ini sudah merupakan ketentuan kebijakan. Maka dari itu tinggal kita menunggu. Saya sendiri Bu, salah seorang yang telah mengikuti asesmen daripada tim ahli yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi diibaratkan itu Bu, kalau seandainya kita mendayung, kita lawan arus. Tetapi kalau kita mau dayung mengikuti arus, cepat kita sampai tujuan. Jadi tetap itu menjadi perhatian Dinas Kebudayaan. Kita upayakan semua situ-situ kita akan berikan nama seperti apa yang kita katakan tadi. Pemberian nama itu kalau sudah ada persetujuan, sudah diakui. Jangan sampai benteng yang kita besar-besarkan ini adalah Katonono Bebe, padahal itu bukan benteng.